come that we must be apart. Saya adalah seorang suami yang setia melihat kondisi istrinya yang punya penyakit seperti itu. Nah, jadi jujur ini peran ini cukup berat, sangat berat. Apa ya? Karena dia bermain dengan inner yang cukup cukup memerlukan fokus. Jadi tapi untuk dimainkan punya tantangan yang menarik gitu. Karena sebenarnya seorang istri yang harmonis sama suaminya, walaupun suaminya adalah pekerja keras dan terkadang tidak punya waktu yang cukup, namun mereka punya hubungan yang cukup baik dan cukup romantis. Kirana juga hubungan dengan anak tunggalnya, Divo Satria Bagaskoro, juga cukup baik. Divo selalu ada untuk Kirana pada saat Kirana sedang sakit. Dan digambarkan bahwa Kirana memang sosok seorang ibu yang cukup keras, namun juga sangat sayang kepada anaknya. Ya, Divo ini tuh adalah anak yang awalnya itu ceria, senang, tapi akhirnya terjadi sesuatu. Dan ya sebagai peran sebagai anak kan, jadi mungkin ayah kayak merasa kasihan untuk anaknya karena dilupain. Peran saya Ibu Arum ini ya menjadi seorang ibu, mertua, dan oma juga. Sebetulnya ya agak ikut campur lah dalam rumah tangga anaknya, karena dia kepingin ya sebetulnya menurut si oma ini kalau dia memberitahukan sesuatu itu yang benar. Cerita ini berat, sungguh berat, karena memerlukan observasi yang cukup saya cukup banyak bertanya kepada dokter syaraf, terutama penyakit ini dampaknya seperti apa. Untuk sang sakit sih mungkin ya dia hanya termenung atau demongong, tapi yang berat itu adalah suami yang menemani, itu berat. Nah, artinya itu menjadi satu tantangan. Nah, sebagai seorang bapak yang sibuk bekerja, kemudian anaknya yang menuntut dia ada di rumah, nah sekarang dia menghadapi kenyataan bahwa istrinya memang memerlukan perhatian khusus. Nah, jadi memang cukup berat untuk memainkan peran ini. Di dalam Pelangitan Pewarna ini, gradasi atau proses dari karakter Kirana Putri ini cukup variatif ya. Dari yang sehat, seorang istri dan ibu, kemudian tiba-tiba terserang penyakit, punya keterbatasan, dan keterbatasan itu dalam scene yang cukup panjang, ada momen yang on off gitu. Jadi kadang-kadang buat saya sulit untuk memaintain emosinya gitu. Ini emosi yang pada saat dia lagi sakit,
atau pada saat dia lagi nggak sakit tapi sudah dalam posisi penyakitnya berjalan gitu. Jadi ada gradasi-gradasinya, kapan dia masih baru pertama sakit, kapan dia makin sakit, kapan dia makin parah. Maknanya itu tentang seberapa besarnya kasih sayang, cinta di saat ada rasa takut kehilangan sebuah keluarga itu. Pada akhirnya, apapun yang akan kita alamin, kita harus menghadapinya dan harus siap. Kata siap itu, ini kan suami mendadak harus mendapatkan seorang istri yang nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi dia juga bekerja, tapi dia juga harus melayani istrinya. Itu luar biasa. Jadi memang kita, baik kita sebagai suami atau istri dalam rumah tangga, saya kira film ini mencerminkan bahwa apapun kita harus siap menghadapi semua situasi dan kondisi. Itulah yang namanya berkeluarga. Kesehatan tuh yang paling penting memang harus kita jaga. Namun kita juga nggak bisa lepas bahwa takdir dari Allah tuh yang menentukan semuanya gitu. Jadi kalau dari film ini saya merasa banget bahwa saya harus bisa menikmati setiap momen yang ada dalam keluarga sebelum semuanya tiba-tiba jreng berubah kata Allah gitu. Kalau sama Divo udah inget kan? Kalian harus wajib binti kudu nonton Pelangi Tanpa Warna. Kenapa? Bukan hanya filmnya yang seru, ceritanya yang seru, tapi di sini adalah pertama kalinya saya dan Bang Rano Karno berperan bersama dalam satu judul, tapi bukan Zainab dan Dul. Seperti apa coba? Nanti harus dilihat ya. Penasaran kan? Ayo semuanya, jangan lupa untuk nonton Pelangi Tanpa Warna. Jangan lupa saksikan film Pelangi Tanpa Warna hanya di